innahu huwa aro'aital ladzi yanha aro'aital ladzi yanha wa hadzal balad wa hadzal balad. Motivasi ibu kenapa pengen belajar di sini itu kenapa? Nambah yang bacaan itu nambah lagi ya, nama ilmu lagi. Harapan ibu selama belajar di sini tuh kedepannya pengen seperti apa? Baca Quran, bisa baca Quran. Memutuskan untuk jadi santri gini, karena kita dari kecil belajar Al-Quran terus ngaji aja terus, tapi nggak paham tajwid. Jadi kalau masukin di camp kan jadi tahu tuh, oh panjang ini tajwidnya apa gitu. Selama ini kan belajar sendiri. Sebetulnya kesibukan ibu sehari-hari itu apa? Alhamdulillah sebenarnya saya punya usaha catering, punya anak, punya suami. Tapi ya karena ibu saya betah di sini, akhirnya saya tertarik juga gitu. Iya, tadi ibu saya. Cara ibu meyakinkan keluarga saya tuh di sini pengen belajar. Saya meyakinkan gini, Nek No aja udah umur dia semangat terus betah. Terus Nek No bilang gini, aman, terus nyaman, seneng tinggal di sana. Makanya saya tertarik gitu kan. Terus Bunda, tapi kami gimana ini gimana? Tapi yang penting kan suami, terus anak-anak juga ya udah kalau Bunda mau deket sama Nek No gitu, karena pengen deket orang tua kan. Karena orang tua udah sebulan kan di sini Ustazah. Sampai satu keluarga. Iya, karena gini, kalau kita titip nenek di sini orang tuaku, yang bantu nenek siapa? Ya kan? Nah, makanya alhamdulillah Yuli yang ngurus dari bapak saya meninggal, ada si Yuli, sampai sekarang alhamdulillah mau juga diajak ke camp. Alhamdulillah kalau saya nitip orang tua sendiri siapa yang mau ngurusin? Semua harus minta bantuan kan. Gitu. Terus dengar cerita dari Nek No kan, enak, nyaman, terus ada WC-nya bersih, airnya bersih. Yang penting kan kalau kita ibu rumah tangga tuh lihat air kan, terutama kan airnya bersih, enak. Terus gimana? Ya nyaman, ustazahnya misalnya kalau tahajud tuh dibangunin, nah, yang telat dihukum, bersih gitu. Ya karena yang pertama sih karena belum bisa lancar baca Quran. Yang kedua pengen tahu sih ternyata gini loh, yang dari nggak tahu jadi tahu. Yang ketiga juga kalau di rumah sholat suka bolong-bolong, kalau di sini bolong. Alhamdulillah. Apalagi dibangun ustazah, itu langsung cepet. Kalau nenek yang bangunin, Membiasakan diri. Iya, ya. membiasakan diri. Mau belajar jadi termotivasi atau? Ya Masya Allah banget sih, kan umur segitu kalau mau dipikirin maunya di rumah kan, biar apa tuh tenang gitu kan, mikirin suami. Kalau Neno kan di rumah mikirin apa ya, pokoknya pengen tenang gitu di rumah, nggak ada beban pikiran. Tapi karena semangat belajar Qur'annya itu gede kan, ingin tahu. Karena dari kecil kami belajar di desa tuh nggak di sini. Kalau di sini diajarin tajwidnya gini loh, kalau ketemu ini gini bacanya. Kalau di desa kami ya baca doang, nggak ada tajwidnya. Yang pertama tuh haru karena satu keluarga gitu, dari nenek,
anak, cucu mau belajar Al-Quran, yang pertama mungkin dari ibu. Pasti berat ya, Bu Hana itu yang sudah memiliki suami, sudah memiliki anak, pastinya memiliki tanggung jawab tersendiri, tapi masih memutuskan untuk belajar. Karena kalau dilihat dari Bu Hana kan mungkin memiliki kebingungan ya, kebingungan, kegalauan, entah itu memilih keluarga atau memilih ibu, menemani ibu untuk sekalian belajar di camp. Tuh, jadi terharu, kemudian senang juga, senang karena happy gitu, semangat belajarnya, semangat. Apalagi Nekno ketika di luar halakoh masih tetap membawa buku tahsin itu, dibawa di kasur, dibaca. Ketika kita buka pintu, kita masuk ke kamar, lagi mengeja, lagi masih semangat untuk mengulang lagi apa yang sudah dipelajari di jam halakoh itu. Jadi semangatnya itu yang membuat kita terharu, membuat kita senang, dan membuat kita lebih semangat lagi untuk mengajarinya. Nekno sekarang masih sampai ke menyambungkan huruf-huruf seperti itu. Jadi dari awal masih dalam pengenalan huruf per huruf, kemudian sekarang sudah sampai ke pertemuan huruf untuk menyatukan makhraj sifat dalam perkata seperti itu. Buat yang orang yang mau belajar Quran itu yang penting jangan sayang dengan biaya, terus jangan takut dengan biaya. Karena kami udah ngerasain sendiri. Tiga di sini kemarin awalnya nenek kan mikir, aku kasihan sama kamu, bilang ke kita kan sama anak-anak, biayanya di situ nggak murah, mahal, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah setelah nenek belajar di sini ada aja rezekinya tuh untuk cukup bayar SPP, dia pun kadang-kadang yang telat gitu Ustaz saya. Alhamdulillah. Terus yang sudah menghafal Quran juga, karena Al-Quran tuh nggak perlu ada di hafalan aja kan. Kata Ustaz itu harus etika, akhlaknya. Untuk semua orang ini, untuk semuanya pesan dari saya, jangan malu dengan umur, karena belajar itu harus kita cari sih. Kita yang ngejar ilmu, bukan ilmu yang ngejar kita. Kalau kita mau belajar ya otomatis kita dapat. Kalau kita nggak mau, ya mungkin kayak gitu-gitu aja, pengalamannya nggak akan luas gitu.